Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jalan-jalan unik. Semar adalah tokoh yang sangat dikenal di bumi Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Sebelum kita membahas mengenai kesaktian Semar Bradhanaya, tentu kalian pengen tahu kan siapa sebenarnya Semar, sang pemomong tanah Jawa. Semar merupakan tokoh utama dalam Punokawan di pewayangan Jawa dan Sunda. Tokoh ini dikenal sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam cerita Mahabharata dan Ramayana dari India. Nama Semar sendiri tidak ada dalam kisah Mahabharata dan Ramayana, sehingga tokoh ini diyakini merupakan ciptaan pujangga Jawa. Namun sebelum melanjutkan video ini, untuk menjaga silaturahmi, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru dan menarik dari channel ini. Ada pendapat yang mengatakan jika kata Semar berasal dari kata bahasa Arab Ismar, selanjutnya dalam pengucapan lidah Jawa menjadi Semar. Ismar dalam bahasa Arab mempunyai arti paku, fungsinya sebagai pengokoh yang goyah. Semar juga mempunyai julukan Bradhanaya, berasal dari kata bahasa Arab Badrun, berarti rembulan, sedangkan Naya berarti wajah dalam bahasa Jawa kuno. Dia juga mendapat julukan Nayantaka. Naya berarti wajah, Taka berarti pucat. Julukan keduanya bisa diartikan Semar memiliki watak rembulan dan mempunyai wajah pucat. Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua, tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki, tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa, tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Menurut sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyana, seperti dikutip dari Wikipedia, tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Subuh yang berangkat tahun 1439. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sahadewa dari keluarga Pandawa. Peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga penghibur humoris untuk mencairkan suasana yang tegang. Setelah Islam berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah. Lakon-lakon pementasan seputar Mahabharata dan Ramayana yang saat itu sudah melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa digunakan sebagai media dakwah oleh salah satu ulama anggota Wali Songo yang ahli budaya, yaitu Sunan Kalijaga. Dalam pementasan wayang, tokoh Semar masih tetap dipertahankan keberadaannya, bahkan peran aktifnya lebih banyak daripada dalam kisah Sudamala. Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi. Para pujangga Jawa dalam karya-karya sastra mereka mengkisahkan Semar bukan sekedar rakyat jelata, melainkan penjelmaan Bathara Ismaya, kakak dari Bathara Guru, raja para dewa. Semar sebagai penjelmaan Bathara Ismaya memiliki kesaktian mandraguna yang tidak tertandingi oleh para dewa, demit, raksasa, apalagi manusia. Meskipun Semar hanya rakyat biasa dan menjadi punakawan para kesatria Pandawa,
tapi Semar memiliki kesaktian yang melebihi kemampuan Bathara Guru, rajanya para dewa. Semar selalu bisa mengalahkan kesaktian Bathara Guru yang selalu mengganggu Pandawa Lima saat dalam asuhan Semar. Aji kesaktian pamungkas sebagai senjata paling ampuh yang dimiliki Semar adalah kentut sakti. Kentut berasal dari dalam diri Semar itu sendiri, sehingga senjata ini bersifat dari pribadi Semar dan bukan alat yang dibuat oleh manusia. Senjata ini digunakan bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyadarkan. Kentut dari perut Semar memiliki daya luar biasa destruktif, melebihi kedahsyatan daya malapetaka bencana alam yang paling destruktif. Hanya kentut Semar yang mampu menaklukkan Pisanggeni yang dianggap sebagai tokoh wayang kulit paling digdaya sakti mandraguna. Bahkan Bathara Guru pun takluk kepada Semar. Dalam satu kisahnya, Semar menggunakan senjata kentut saat melawan Resi yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa Lima, di mana ujungnya tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, melainkan semuanya sadar kembali dalam perwujudan semula. Semar sendiri menggunakan senjata kentut ini ketika ia sudah tidak bisa mengatasi masalah dengan senjata lainnya. Demikianlah ilmu kesaktian Semar. Jika kalian suka, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.